Darussalam 91,1 Swada FM. Perkembangan media dan informasi begitu cepat membuat kita harus bijak dalam bersikap. Beragam informasi yang tersebar terkadang membuat kita harus jeli dalam memilah agar tepat untuk kebutuhan diri dan keluarga. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi keluarga, Radio Swada hadir dengan menyajikan informasi dan inspirasi bagi keluarga. Simak program-program yang kami sajikan untuk memenuhi dahaga kita hanya di 91,1 Radio Swada FM, radio informasi dan inspirasi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Swada 91,1 FM, radio informasi dan inspirasi keluarga. Baik sahabat Swada, kita lalu jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar keluarga sahabat di rumah malam hari ini senantiasa sehat dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Swada, malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Makna Takwa. Apa sih takwa itu sahabat Swada? Insya Allah kita akan mengetahuinya melalui Ustadz kita semua, Ustadz Abdul Somad. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua saya, hadirin hadirat tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nama masjid Taqwa. Tujuan amal puasa kita itu pun taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu makna taqwa? Maka menurut Imam Al-Qushairi, menurut huruf-hurufnya taqwa itu maknanya ada 4. Yang pertama, ta artinya tawadhu. Apa arti tawadhu? Rendah hati. Orang yang takwa rendah hati, tak ada angkuh, tak ada sombong dalam dirinya. Oleh sebab itu kalau ada sombong berarti dia tak takwa. Kalau sudah puasa tetap sombong berarti orang itu tak dapat la'allakum tattaqun. Solat itu pun mengajar kita untuk takwa. Tempat yang paling rendah lantai, yang paling tinggi kening, ditempelkan yang paling tinggi ke lantai untuk apa? Menghilangkan sombong. Waktu pergi haji itu menghilangkan sombong supaya tawadhu. Dipakai pakaian sama semua. Mau bupati, mau camat, mau lurah, mau sekda, pakaiannya sama. Laki-laki sehelai di atas, sehelai di bawah. Apa tujuannya? Supaya hilang angkuh, hilang sombong, supaya tawadhu. Jadi semua ibadah dalam Islam itu tujuannya supaya orang tawadhu. Tapi karena menjalankannya tak sesuai tujuan, jadi orang pergi haji, balik haji bukan makin tawadhu. Balik haji bangkit egonya. Dulu sebelum berangkat haji kalau diundang mau datang. Setelah balik haji kalau tak dibuat hanya besar-besar tak mau datang. Bangkit ego, sombong. Waktu pulang kita tanya, Pak, Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajah, bagaimana selama di tanah suci? Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat-sehat. Kami satu kloter ada 300 orang. Cuma saya sendiri yang bisa cium Hajar Aswad 7 kali.
Bangkit ego, sombong. Oleh sebab itu, la'allakum tattaqun, makna takwa yang pertama adalah rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati. Mengapa ditengok Allah hati? Karena dalam hatilah tempat takwa. Di situlah Allah menengok pandangan. Allah tak tengok harta kita. Allah tak tengok jabatan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Kalau Allah yang ditengok itu warna kulit, bentuk rupa wajah, maka Bilal bin Abi Rabah tak mungkin masuk surga. Bilal bin Abi Rabah muadzin Nabi, kalau ditengok wajahnya tak mungkin dia masuk surga, karena dia orang Afrika. Orang Afrika itu warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi Allah tak tengok itu. Allah tak tengok sampul yang membungkus isinya. Yang diperhatikan Allah adalah signal di dalamnya. Apa itu? La'allakum tattaqun. Yang pertama adalah tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati di hadapan sama manusia. Apa yang kita bawa? Waktu lahir tak membawa apa-apa. Takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibu kamu tak tahu apa-apa. Maka kita dihadirkan saat ada orang akikah, anaknya dibawa keluar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa tu anak kecil, ditengok. Apa makna menengok? Itulah diri kamu 30 tahun yang lalu. Tapak kakimu 2 jari, panjangmu sejengkal. Apa yang kau bawa? Lahir membawa tangisan, mati pun ditangisi orang banyak. Apa yang kita sombongkan? Oleh sebab itu manusia yang sombong, suruh dia banyak-banyak datang pesta akikah. Tapi kalau dia tengok dengan maknawi, kalau tak dia tengok pandangan maknawi, makin akikah makin sakit kepalanya, banyak makan gulai kambing. Oleh sebab itu maknanya adalah menengok akikah, menengok anak kecil, menghadiri orang meninggal. Idza mata fattabi'hu. Kalau mati saudaramu, iringi jenazahnya, ikuti ke kubur. Mengapa kita disuruh menengok? Ditengok itu jenazah. Ada orang dulu waktu hidupnya bukan main, cakapnya lantang, suaranya keras, langkah kakinya tegap. Belum dia bicara, baru terbatuk, tersedak dia menggigil orang kita. Tapi ketika dia mati, terbujur kaku, jasadnya dingin macam es batu. Apa yang dapat dia cakapkan? Jangankan menggerakkan anak lidah, jangankan menghentakkan tangan dan kaki, menutup kelopak mata pun tak sanggup. Datang orang lain, ketika roh dicabut oleh Israel, keluar nyawa, mata menengok, roh keluar. Setelah itu datang orang lain menutupkan mata kita. Betapa lemahnya kita. Apa yang mau kita sombongkan? Jabatan, harta, tahta, kuasa, ilmu, itu semua titipan Allah SWT. Jadi sifat orang yang pertama tawadhu adalah sifat takwa. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Cukup. Di bulan puasa ini kita diajarkan cukup. Waktu siang hausnya bukan main. Kalau dituangkan air dalam danau buatan tak cukup. Menengok jenis kolak itu dikumpul semua. Kolak ubi, kolak pisang, kolak itu, kolak ini, macam-macam namanya. Tapi ketika dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk seteguk air, sebutir 2 butir kurma, hilang. Mana dia nafsu yang banyak tadi? Itulah orang disuruh qanaah. Tak perlu. Tapi besok sore ulang lagi. Itulah sifat manusia. Lupa. Mengapa dia lupa? Karena dia manusia. Manusia itu diambil dari kata nasya. Lupa dia dulu siapa. Lupa dia tak punya apa-apa. Lupa bahwa dia jahil. Tapi ada di atas manusia lagi. Lupa nama, lupa kampung, lupa anak, lupa bini, lupa sekolah. Itu bukan manusia, namanya amnesia. Di atas itu lagi. Jadi yang kedua, kita niqaf adalah qanaah. Bagaimana cara qanaah? Iqna' bima qasaballahu lak takun aghnan nas. Merasa cukup dengan pembagian Allah, maka engkau menjadi orang yang paling berkecukupan. Kalau cerita cukup tak ada cukupnya. Kalau masak ada cukupnya. Letakkan garam secukupnya. Asal berlebih masin. Kalau makan secukupnya, selesai itu tak tertampung lagi lambung, selesai. Tapi kalau sudah cinta dunia, tak ada cukupnya. Apa kata Nabi SAW? Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Kalau anak Adam tu punya satu lembah dari emas,
Ada diberi dia satu lembah dari emas, dia tak akan berdoa, ya Allah cukuplah satu lembah ni. Tak. Dia akan minta, ya Allah bisa tak minta 1,5? Sampai kapan baru berhenti? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulut disumbat tanah. Oleh sebab itu sifat takwa yang kedua adalah qanaah, merasa cukup. Yang ketiga, wa itu wara. Wara artinya menjaga diri dari yang syubhat, bukan dari yang haram. Menjaga diri dari yang zina, banyak orang sanggup. Menjaga diri dari mencuri, banyak orang mampu. Tapi menjaga diri dari yang tak jelas, hitam tak putih, abu-abu, disitulah banyak orang terjerumus. Oleh sebab itu orang yang berpuasa dilatih menjaga diri dari yang syubhat. Kita ambil air wudhu, sebelum berwudhu berkumur-kumur, jam 12.30. Hausnya bukan main. Selesai berwudhu, ibu meludah entah 10 entah 20 kali. Tuh. Mengapa meludah banyak? Takut air masuk menetes ke dalam. Begitulah kita jaga diri itu dengan sifat warak. Kalau ada orang menelpon waktu siang, kabarnya anak siamu begitu, begini, begitu, ibu akan langsung tolak. Jangan bicara aib orang, nanti batal puasa saya. Stop, tak boleh. Begitulah takutnya kita. Jangan bicara aib orang, batal puasa saya. Kalau mau cerita nanti habis buka kita sambung lagi. Itu pula salahnya kita. Kita ni menahan dirinya waktu puasa itu saja. Padahal tujuan puasa adalah saat puasa, masuk malam, masuk Syawal, masuk Zulqa'dah, kita bawa sepanjang tahun sampai kita mati membawa sifat wara', menjaga diri dari yang haram. Yang terakhir, ya. Ta, qaf, waw, ya. Apa itu ya? Yakin. Yakin. Hakul yakin. Ainul yakin, ditengok dengan mata. Hakul yakin, yakin dengan hakikat keyakinan. Itulah sifat orang, yakin sepenuhnya. Kepada apa dia yakin? Kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak nampak, malaikat yang mencatat tak nampak. Lalu mengapa kita tahan itu makan dari sahur sampai berbuka? Tak lain tak bukan karena keyakinan yang bulat kepada Allah taala bahwa Allah janjikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa karena keimanan dan hanya karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Itulah makna takwa. Ada tawaduk dalam hati, ada qanaah, ada wara, ada yakin, maka dapatlah kita takwa. 4 ni kita ukur, nanti habis bulan puasa ukur sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang belum ditemukan alat untuk mengukur tawaduk, qanaah, wara, yakin. Untuk mengukur darah tinggi ada alatnya. Untuk mengukur jantung koroner ada alatnya. Mengukur tawaduk, qanaah, wara', yakin belum ada. Dan kita berdoa kepada Allah supaya jangan ada alat itu ditemukan. Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya ada, lalu selesai Ramadan kita periksa. Tengok cuman 2 mata. Tawaduknya 2 mata. Yang satu lagi cuman 1 mata. Yang satu lagi malah tertulis di situ, no signal. Tak ada sama sekali, gagal puasanya. Itu yang disebut Nabi rubba sa'imin. Betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa illa al-ju', hanya lapar saja. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Betapa banyak orang yang qiyamul lail malam tak dapat apa-apa illa sahar, hanya dapat lelah dan kantuknya saja. Kita tak mau itu. Oleh sebab itu kita ukur 4. Kalau tawaduk bertambah, kalau qanaah bertambah, kalau wara' bertambah, kalau yakin bertambah, maka kita berhasil puasa. Tapi kalau selesai puasa yang bertambah kolesterol, berat badan, tekanan jantung, gula darah, maka banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.